Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita datang lagi ke hadirat Tuhan, membawa segenap kehidupan kita, menaikkan ucapan syukur kita kepadanya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala, bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu
besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Di sepanjang hidupku. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakuikan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa beribadah bersama kepadamu. Sebelum jauh melangkah di dalam menyembah memuji Engkau hari ini, kami datang di hadapan-Mu untuk memohon belas kasihan, pengampunan yang datang daripadamu. Untuk semua dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan yang kami lakukan setiap saat, setiap waktu yang tidak menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa, mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami semua pada hari ini ya Tuhan, yang datang dengan sungguh-sungguh memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dosa yang kami buat sengaja maupun tidak sengaja terhadap orang tua kami, suami istri, anak-anak kami, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka, dan terlebih kepadamu, kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga beriman dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darah-Mu cukup dan mampu untuk mengampuni, menguduskan, membersihkan setiap dosa kesalahan yang kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, mohon belas kasihan-Mu hari ini. Kami bisa menipu semua orang. Kami bisa membohongi semua orang. Tetapi kami tidak bisa menipu Tuhan. Kami tidak bisa membohongi Tuhan. Karena Tuhan omnipresent, omniscience dalam hidup kami. Tidak ada dosa sekecil apapun yang dapat kami sembunyikan ya Bapa. Dan kami juga percaya bahwa tidak ada dosa sebesar apapun juga yang Tuhan Yesus tidak sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Serta tidak ada dosa sekecil apapun juga yang tidak menyeret kami ke dalam api neraka. Oleh kami mohon ya Bapa pada hari ini. Ampuni kami anak-anak-Mu yang dengan sungguh-sungguh datang memohon belas kasihan pengampunan daripadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan kepadamu pada hari ini. Biarlah semuanya ini jangan jadi menurut kehendak kami, tetapi kehendak Tuhan yang akan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, biarlah apa yang telah kami mohon kepadamu, Tuhan sendiri sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita kepadanya. Kita katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 116 ayat 1 sampai dengan 6a. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Tuhan kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 54 ayat 8. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa memohon berkat dan pimpinan Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk hari ini, Tuhan memberi kami kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama, untuk menerima berkat melalui pewartaan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua yang melayani maupun yang menikmati pelayanan ibadah online Sinode GPI ini, agar firman Tuhan yang sebentar kami renungkan bersama menjadi berkat dan tuntunan serta pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, penyampaian firman-Mu dari awal sampai akhir, kami mohon berkat dan urapan kuasa roh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengar pembacaan firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya pasal 54 ayat 8, kita akan berikan tema yaitu kasih yang tak pernah berubah. Kasih yang tak pernah berubah. Ayat ini berada di dalam bagian kedua dari kitab Yesaya, atau yang biasa disebut dengan Deuteroyesaya. Ayat ini menempati posisi di tempat yang sangat tepat, karena di dalam bagian kedua kitab Yesaya itu, di sana di dalamnya ada banyak nubuatan-nubuatan yang bersifat spektakuler. Sebuah nubuatan-nubuatan yang bersifat luar biasa. Salah satu di antaranya adalah di dalamnya ada nubuatan tentang hadirnya Mesias yang akan hadir melalui keturunan Daud. Dan di dalam Deuteroyesaya ini pula ada banyak ayat-ayat yang berisi tentang harapan-harapan, tentang penghiburan-penghiburan yang ditujukan secara khusus kepada umat Israel yang pada waktu itu mereka berada di dalam pembuangan. Sehingga pesan-pesan yang berupa penghiburan dan pengharapan baru ini menjadi sangat relevan disampaikan oleh sang nabi kepada umat Israel yang ada di pembuangan. Dan ayat yang kita baca pada saat hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memberikan sebuah pesan yang berupa janji Tuhan kepada umat Israel, bahwa Tuhan sedang berjanji akan memberikan kasih yang tak pernah berubah, atau kasih setia yang abadi dalam bahasa kitab suci kita, kepada umat Israel. Nah, mengapa Tuhan perlu harus memberikan kasih setia yang abadi, atau kasih yang tak pernah berubah ini? Untuk mengetahui alasan mengapa Tuhan perlu berjanji memberikan kasih setia yang abadi ini, sesungguhnya kita bisa mendapatkan informasi dari ayat-ayat sebelumnya. Terutama di ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Ada dua istilah yang sangat penting di ayat 4 ini, yaitu rasa malu di masa keremajaanmu dan aib kejandaanmu. Dua hal yang berbeda. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para penafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan malu di masa keremajaanmu itu adalah merujuk kepada peristiwa ketika Israel masih dalam bentuk bakal umat Tuhan. Ya, kita bisa tahu kalau kita melihat di dalam kitab suci bahwa Yakub dan keluarganya merantau ke Mesir karena kelaparan, dan di sanalah ada Yusuf yang menjadi salah satu anak Yakub yang akhirnya menjadi pemimpin, dan di sana mereka beranak pinak menjadi sebuah suku bangsa yang semakin besar, tetapi sayang lama-kelamaan mereka menjadi budak bagi orang-orang Mesir, dan jumlah mereka sudah sedemikian banyak, dan mereka mengalami perbudakan yang sangat memalukan selama kurang lebih 400 tahun.
Itulah masa keremajaanmu yang dimaksudkan oleh ayat yang keempat itu. Dan itulah yang akan dihapus oleh Tuhan dengan memberikan kasih setia yang abadi itu. Alasan yang kedua, disebutkan di ayat 4 tadi adalah Tuhan ingin menghilangkan aib kejandaanmu. Nah, pernyataan aib kejandaanmu itu sebenarnya merujuk kepada peristiwa ketika bangsa Israel sedang mengalami pembuangan di Babel. Jadi itu juga sebuah aib. Bangsa yang sudah berdiri kokoh itu tiba-tiba mengalami kondisi yang sangat terpuruk. Dan mereka menjadi bangsa yang terbuang di Babel selama kurang lebih 1 generasi. Atau kurang lebih selama 70 tahun. Dan itulah sebabnya Tuhan berjanji bahwa masa kelam 2 peristiwa traumatik di masa lalu ini tidak akan terjadi lagi atas bangsa Israel ini. Karena Tuhan sedang berjanji untuk memberikan kasih setia yang abadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang perlu kita renungkan pada saat hari ini adalah, apa maknanya Tuhan mengasihi umat Israel dengan kasih yang tak berubah itu, dengan kasih yang abadi itu. Ada 3 hal yang perlu ingin saya sampaikan lewat perenungan pada hari ini. Yang pertama, kasih setia Tuhan yang dinyatakan atas bangsa Israel itu nyata ketika Tuhan tidak menyatakan murkanya untuk selamanya, melainkan hanya untuk waktu sesaat saja. Ya. Tuhan tidak akan pernah menghukum Israel untuk selamanya. Tetapi apabila Tuhan menyatakan hukuman dan murkanya atas bangsa Israel, itu dilakukan hanya untuk waktu sesaat saja. Apa maksudnya dan apa tujuannya? Tuhan sangat mengasihi bangsa itu. Sehingga Tuhan juga tidak tega apabila mendatangkan hukuman atau murkanya untuk selamanya. Oleh karena itu, maksud daripada hukuman dan murka Tuhan itu agar bangsa Israel jera dan tidak lagi melakukan kesalahan, penyimpangan, pemberontakan, ataupun perbuatan-perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Contoh yang paling mudah kita pahami adalah ketika Daud menjadi raja di Israel, dan ketika masa jaya Daud dan pemerintahannya, dia merasa perlu untuk menghitung kekuatan pasukan artilerinya yang bisa mengangkat senjata, pedang, tombak, dan lain-lainnya. Karena dia ingin mengetahui seberapa kuat Daud dan pasukannya itu. Ya. Oleh karena itu, Raja Daud memerintahkan kepada panglimanya dan seluruh bala tentaranya untuk menyebar ke seluruh wilayah Israel, menghitung jumlah kekuatan mereka. Dan akhirnya Daud mengetahui ada sekian puluh ribu jumlah kekuatan perang mereka. Dan sekian puluh ribu jumlah seluruh bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi Daud tidak sadar bahwa perbuatan menghitung kekuatan sendiri itu berlawanan dengan keinginan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan murka atas Daud. Tuhan murka atas perilaku Daud. Melakukan sesuatu yang hanya bertujuan untuk menunjukkan identitas, kekuatan dirinya, kesombongan dirinya saja. Oleh karena itu Tuhan memberikan tawaran kepada Daud, yaitu 3 hukuman yang harus dipilih oleh Daud. Yang pertama, Tuhan menawarkan hukuman itu berupa, yaitu selama 3 tahun bangsa itu akan mengalami kelaparan. Tawaran yang kedua, bahwa selama 3 bulan Daud akan menjadi pelarian dan akan dikejar-kejar oleh musuhnya. Dan tawaran yang ketiga, Tuhan akan menimpakan wabah penyakit sampar atas seluruh bangsa Israel itu. Daud tidak ada pilihan yang menguntungkan di antara 3 pilihan. Semuanya mengandung konsekuensi hukuman yang berat dari Tuhan. Daud baru tahu bahwa apa yang ia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Oleh karena itu, Daud menyerahkan kepada kehendak Tuhan, dan Tuhan mengizinkan 3 hari wabah penyakit sampar melanda bangsa Israel. Dan pada waktu itu, ada sekitar 70.000 orang Israel mati dengan sia-sia hanya karena kesalahan Daud menghitung kekuatan pasukannya sendiri. Semua kisah ini bisa kita baca di dalam kitab 2 Samuel di pasal 24. Khususnya di ayat yang ke-13 itu. Oleh karena itu Tuhan memberikan hukuman, walaupun hukuman itu hanya sekejap, hanya 3 hari. Karena Tuhan bermaksud supaya Daud dan bangsa Israel jera untuk tidak mengulangi lagi kesalahan dan dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Itulah bukti kasih setia Tuhan. Meskipun Tuhan menyatakan murkanya atau hukumannya,
tetapi tidak dilakukan untuk selamanya. Hanya sesaat saja, supaya umat jera, sadar, dan kembali kepada jalan Tuhan. Yang kedua, apa makna Tuhan menyatakan kasih setianya yang tak berubah itu? Yaitu bahwa kasih setia Tuhan dinyatakan kepada umatnya secara abadi. Ya. Tidak berubah-ubah. Kata abadi dalam ayat 8 dari kitab Nabi Yesaya pasal 54 ini diterjemahkan dari kata Ibrani olam. Kata olam itu sendiri artinya abadi atau tetap, tidak berubah atau kekal bahkan. Kata ini sesungguhnya menggambarkan bahwa kasih setia Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan siapapun dan apapun. Kasih setia Tuhan tidak terpengaruh oleh kondisi di sekitar umat Israel itu. Kasih setia Tuhan juga tidak dipengaruhi oleh opini masyarakat atau opini manusia. Bahkan kasih setia Tuhan juga tidak terpengaruh oleh tekanan-tekanan para penguasa-penguasa politik yang ada. Karena kasih setia Tuhan itu tetap mengalir kepada umat Israel sesuai dengan hakikatnya. Bahkan dikatakan di ayat 10 dari kitab Yesaya 54 itu, meskipun gunung-gunung beranjak, meskipun bukit-bukit bergoyang, artinya meskipun ada bencana alam yang dahsyat sekalipun, itu sama sekali tidak mempengaruhi kasih setia Tuhan yang dicurahkan atas umat pilihannya, yaitu Israel itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali tidak bisa melihat kasih setia Tuhan. Itu sebabnya kita seringkali mengeluh ketika kita menantikan pertolongan Tuhan. Ketika kita sedang berteriak-teriak, berseru dalam doa-doa kita, memohon berkat Tuhan. Kadang-kadang kita merasa tidak melihat ada kasih setia Tuhan yang dinyatakan. Kenapa demikian? Itu disebabkan karena kita terlalu fokus pada masalah yang kita hadapi, kita terlalu fokus pada penderitaan yang sedang kita hadapi, padahal kasih setia Tuhan tidak dipengaruhi oleh kondisi dan keadaan kita. Jika Tuhan berkehendak menyatakan kasih setianya, apapun keadaan kita, Tuhan tetap menyatakan kasih setianya. Kasih setia Tuhan tidak bergantung pada situasi apapun. Itu sebabnya kita perlu fokus untuk menghayati kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena sifat daripada kasih setia Tuhan itu adalah abadi. Nah, keabadian kasih setia Tuhan itu dinyatakan oleh pernyataan Tuhan sendiri kalau kita membaca di ayat 9 dari Yesaya pasal 54 itu. Bahwa Tuhan berjanji tidak akan mendatangkan air bah seperti pada zaman Nuh. Ini bisa kita baca di ayat 9 bagian A. Yang kedua, bahwa Tuhan juga tidak akan pernah murka dengan menghardik atau mengusir bangsa Israel itu menuju bangsa-bangsa lain seperti yang pernah dialami oleh bangsa Israel ketika terbuang ke Babel itu. Dan yang ketiga, bahwa meskipun gunung-gunung beranjak, meskipun bukit-bukit bergoyang, meskipun ada bencana alam yang dahsyat, kasih setia Tuhan tetap dinyatakan kepada umatnya. Itulah sebabnya pernyataan ayat 8 dari Yesaya 54 itu sangat jelas bahwa kasih setia abadi. Kasih setia Tuhan bersifat kekal untuk selama-lamanya. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa makna Tuhan memberikan kasih setia yang tak berubah itu? Bahwa kasih setia Tuhan dinyatakan melalui kehadirannya di tengah-tengah umatnya sebagai penebus. Ya. Tuhan mengidentifikasi dirinya sebagai penebus bagi bangsa itu. Kata penebus di situ diterjemahkan dari kata Ibrani goalek. Dari kata goalek ini sesungguhnya bisa dimaknai bahwa Tuhan sebagai penyelamat, Tuhan sebagai pembebas umatnya dari segala penderitaan dan dosa. Tuhan sebagai pembebas umat itu dari segala kesalahan. Itulah makna sang penebus itu. Kata penebus di sini juga menggambarkan tentang Tuhan sebagai penyelamat keseluruhan bagi bangsa Israel itu dari perbudakan, dari penderitaan, dari tekanan dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Itu sebabnya kalau kita membaca dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat 6, firman Tuhan di sana dikatakan, "Aku telah mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Tuhanmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan sesembahanmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa di Mesir." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa wujud konkret dari
hadirnya Tuhan sebagai sang penebus atau sang pembebas itu. Yang pertama, bahwa Tuhan membebaskan umatnya. Ya. Di dalam perjanjian lama, kita tahu bahwa Israel dibebaskan dari berbagai hukuman. Dilepaskan dari berbagai hukuman karena dosa-dosa mereka. Dari berbagai pelanggaran mereka. Dan di dalam perjanjian baru pun, kehadiran Tuhan untuk menyatakan kasih setianya itu juga berfungsi sebagai penebus yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Rasul Paulus bersaksi dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 bahwa kamu semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan hadir di perjanjian lama, Tuhan juga hadir dalam perjanjian baru sebagai penebus yang membebaskan kita dari penderitaan, dari belenggu, dari kekangan yang menghimpit kita. Yang kedua, sang penebus hadir untuk membebaskan dari segala penderitaan apapun yang dialami oleh manusia. Dalam perjanjian lama, Tuhan membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Itu adalah contoh yang paling konkret yang bisa kita lihat dengan mudah. Bagaimana Tuhan melepaskan bangsa yang besar itu dari penindasan yang ada di Mesir. Dan di dalam perjanjian baru, Tuhan pun juga hadir sebagai pembebas atas penderitaan hidup manusia ini. Rasul Paulus memberikan kesaksian di dalam surat 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Di sana dikatakan, terpujilah Tuhan, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Tuhan sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Tuhan. Dalam perjanjian lama, Tuhan membebaskan Israel dari penderitaan di Mesir. Dalam perjanjian baru, Tuhan hadir membebaskan penderitaan manusia dari belenggu dosa. Dan yang ketiga, Tuhan hadir memulihkan relasi antar manusia dengan dirinya. Dalam perjanjian lama, Tuhan selalu berinisiatif untuk berdamai dengan umat Israel. Meskipun umat Israel seringkali memberontak, tidak setia, tetapi Tuhan selalu datang, berinisiatif untuk menjalin relasi kembali, untuk rekonsiliasi kembali, dan tetap mengakui Israel sebagai umat yang telah dikasihinya. Dalam perjanjian baru pun Tuhan juga hadir sebagai juru damai, yang berinisiatif untuk berdamai dengan kita umat manusia yang berdosa. Sekali lagi Rasul Paulus juga memberikan kesaksian di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dan 18. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Tuhan yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sekali lagi, Tuhan sendiri yang berinisiatif melalui Tuhan kita Yesus Kristus mendamaikan kita umat manusia yang berdosa dengan dirinya. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, artinya kasih setia Tuhan yang dinyatakan melalui kehadiran Tuhan sebagai sang penebus atau sang pembebas dalam kehidupan kita. Pada akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kasih setia atau kasih yang tak berubah atau kasih setia yang abadi ini sesungguhnya sedang menggambarkan karakter Tuhan itu sendiri yang tidak selamanya menyatakan murka atau hukumannya kepada umat manusia, melainkan hanya sesaat supaya umat manusia itu jerah dan kembali kepada Tuhan. Kasih setia yang tak berubah itu juga sekaligus menyatakan kasih setia Tuhan yang bersifat abadi, yang tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun di dunia ini. Dan Tuhan sendiri hadir dalam kehidupan kita sebagai penebus, sebagai pembebas yang membebaskan kita dari cengkeraman penderitaan dan belenggu dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap kiranya Tuhan memampukan kita untuk memahami tentang kedalaman kasih setia Tuhan yang abadi atau kasih-Nya yang tidak pernah berubah itu, sehingga kita bisa mengalami damai sejahtera
di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah kami dengar hari ini, menuntun kami untuk memahami bahwa kasih setia Tuhan yang dinyatakan atas kehidupan kami tidak pernah berubah, tidak surut oleh keadaan alam ini, tidak terganggu oleh situasi yang ada di sekeliling kami. Kasih setia Tuhan bersifat abadi. Tuhan sungguh mengasihi kami. Bahkan Tuhan membebaskan kami, menebus kami dari penderitaan, dari belenggu dosa, dan membawa kami kepada kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu pada hari ini dalam ingatan dan hati kami, supaya kami umat-Mu bisa melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga damai sejahtera Tuhan itu kami alami dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu Tuhan, sebab Engkaulah jawaban setiap kehidupan kami. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami kembali beribadah kepadamu, semua karena cinta kasih bagi kami, ya Tuhan. Bukan karena kehendak kemauan kami, tetapi karena perkenanan Tuhan bagi kami semua pada hari ini. Oleh kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Kalau Tuhan izinkan kami hidup sampai hari ini di sini. Terima kasih Bapa untuk semua puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bagimu. Dan terima kasih juga karena Tuhan masih mau berbicara kepada kami hari ini lagi. Melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan oleh abdimu anakmu pada hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami menghidupinya dengan benar, dengan baik di dalam keseharian kami masing-masing pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati abdimu anakmu dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanannya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kiranya pesan firman Tuhan yang sudah diberitakan bagi kami melakukannya, melaksanakannya di dalam kehidupan kami dan boleh menjadi berkat bagi kami dan juga orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan yang melawat, menjamah, menuntun, memimpin dan memberkati gereja ini. Supaya gereja ini terus berkembang, bertumbuh secara kuantitas dan kualitas imannya kepada-Mu ya Tuhan. Sehingga dapat menjadi saksi Kristus yang real, yang nyata dimanapun gereja Tuhan ini berada. Oleh kami berdoa Tuhan, pakai kami semuanya hanya sebatas alat-Mu saja di dalam melakukan tugas penata layanan di bawah naungan gereja Presbyterian Evangelikal ini ya Tuhan. Karena kami percaya gereja ini hadir oleh karena anugerah pertolongan Tuhan. Biarlah gereja ini terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan menghadirkan shalom Tuhan di berbagai gereja lokal dan juga terutama di bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga pada hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk terus dengan motivasi yang benar melayani umat-Mu dengan sungguh-sungguh di dalam tumbuh kembang mereka secara spiritual mereka, supaya mereka makin hari makin cinta Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, dan juga mau melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa kiranya ada kebersamaan di antara kami di dalam membangun tubuh Kristus ini ya Tuhan. Sehingga kami semuanya boleh bergandengan tangan bersama untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami hidup, berkarya dan bekerja ya Bapa. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan untuk seluruh anggota gereja dimanapun berada. Tuhan berkati mereka dalam pergumulan apapun hari ini, termasuk makan minum pakai mereka. Tuhan Engkau akan menyediakan bagi mereka yang membutuhkan. Berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka untuk terus menjadi berkat, makin melimpah lagi di dalam kehidupan mereka. Dan juga mereka yang belum bekerja, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan bagi anak-anak-Mu, sehingga mereka juga terus bekerja menjadi saksi Kristus yang nyata bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan real, nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang membutuhkan segala pertolongan dari Tuhan dalam hal sakit penyakit yang mereka derita, kelemahan fisik, kelemahan tubuh yang mereka derita. Tuhan Engkau tolong mereka, buka jalan bagi mereka, buatkan jalan bagi mereka supaya mereka boleh pulih sembuh oleh karena mereka beriman dan percaya kepadamu. Karena Engkau adalah Tuhan yang merupakan dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya, kami beriman bahwa Engkau sanggup dan mampu dan mau untuk menolong mereka yang terus bergumul, berseru memohon kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Bapa untuk semua umat-Mu yang terus berseru kepadamu dalam berbagai kelemahan hidup, pergumulan hidup, tekanan hidup. Tuhan tolong mereka. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Tuhan tidak meninggalkan kami di dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Karena Engkau selalu hadir, selalu setia akan kasih-Mu. Janji-Mu tidak pernah berkesudahan. Janji-Mu adalah ya dan amin bagi kami yang percaya dan beriman kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mencoba berdoa Tuhan, tolong kami supaya kami semua boleh menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Berita Injil terus kami siarkan, kami kabarkan, kami sampaikan, saksikan kepada setiap mereka yang belum pernah mendengarkan berita Injil. Supaya mereka juga boleh mengaku percaya
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi kehidupan mereka pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini Tuhan untuk Yayasan Moriah yang terus mensupport mendukung kami dalam pelayanan juga. Tuhan berkati apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Agar terus mensupport mendukung kami dalam pekerjaan pelayanan Tuhan ini. Dimanapun pekerjaan Tuhan ini berada, bahkan di gereja-gereja lokal yang ada, Tuhan berkati. Supaya semuanya terus maju berkembang, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang terus bergumul di dalam kehidupan beriman mereka. Jatuh bangun dalam mengiring Engkau, Tuhan kuatkan mereka. Ajar mereka untuk tidak putus harap, tetap berharap, percaya, beriman bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Tuhan pasti memulihkan mereka. Supaya mereka punya relasi yang intim dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan. Menyerahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati negeri kami. Tuntun pimpin pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Supaya dalam menjalankan kebijakan yang ada, semuanya dilakukan di dalam takut akan Tuhan. Menghadirkan shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Bagi bangsa yang penuh dengan kepelbagaian kemajemukanya ya Tuhan. Sehingga kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan di negeri ini. Merasakan kenyamanan, kedamaian. Karena Tuhan bersama dengan kami. Sehingga kabar, berita sukacita terus tersebar melalui kehidupan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini menyerahkan juga bangsa-bangsa ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati supaya seluruh dunia juga terus dipulihkan oleh Tuhan. Pertikaian demi pertikaian yang ada, Tuhan juga redakan dan berikan kesatuan di dalam dunia ini ya Bapa. Sehingga kabar baik, berita sukacita terus disampaikan seantero dunia ini. Sehingga orang melihat kagum bahwa Tuhan mengasihi, mencintai dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Ayub pasal 23 ayat 13. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Kita akan melanjutkan tugas tanggung jawab kita. Tetapi jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita. Supaya kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan jangan takut, jangan bimbang menghadapi dunia ini. Tuhan berjanji untuk menyertai kita senantiasa. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. As the deep panteth for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. And I love you more than any other, so much more than anything. You alone, are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to